Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-temanku, di pagi hari ini saya Dr. Mistari akan mengulas tentang Satrio Piningit Sang Ratu Adil. Beliau juga sosok manusia biasa pada umumnya, tapi sejatinya beliau adalah dewa setengah manusia. Tetapi beliau saat ini hidup di posisi bawah, teman-temanku. Dalam arti beliau saat ini mencari pekerjaan, mencari tujuan hidup, mencari uang demi kelangsungan hidupnya. Beliau juga punya tanggung jawab, teman-teman, yaitu menafkahi istrinya. Beliau saat ini berjuang, teman-teman, di dalam hatinya, dalam batinnya. Beliau mengeluh sebenarnya, teman-teman, tapi mau gimana lagi? Ibarat kita mengeluh terus, ibarat kita menyerah, kita diam saja, kita tidak akan punya uang. Kalau orang Jawa istilahnya ora obah, ora mamah. Seperti halnya Satrio Piningit, beliau berpikir seperti itu, teman-teman. Berpikir bahwasanya kalau aku diam saja, kalau aku mengeluh, kalau aku gak mencari pekerjaan tujuan hidup untuk kelangsungan hidup, gak ada yang mau memberikan saya uang atau sejenisnya. Aku harus berusaha, aku harus seperti yang lain bekerja, mencari uang demi kelangsungan hidup keluarganya. Beliau berpikir seperti itu, teman-teman, tapi bahwasanya beliau mencari pekerjaan, beliau menggapai cita-citanya selalu gagal, teman-teman. Kasihan sekali beliau itu. Ibarat beliau menuju ke suatu tempat, pasti tujuan tersebut tidak pernah sampai. Seperti halnya Satrio Piningit mencari pekerjaan sampai tahap wawancara, sampai tahap interview, sampai tes dan lain-lain. Pasti ujung-ujungnya beliau gagal, teman-teman. Entah kenapa dunia kegaiban sebagian ada yang membencinya. Entah kenapa beliau sangat dibenci, untuk menggagalkan beliau untuk menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk rumah tangganya. Beliau hidupnya keras, teman-teman. Ujian dalam hidupnya melebihi batas manusia, teman-teman. Tapi beliau berpikir positif thinking terus, teman-teman. Kalau nggak seperti itu, pasti beliau udah nyerah dalam hidupnya. Sebenarnya beliau juga ingin menyerah,
Tapi mau gimana lagi? Beliau itu sangat berat pikirannya sebenarnya, hatinya juga terbebani. Tapi mau gimana lagi? Beliau juga punya tanggung jawab, yaitu istrinya. Kelak juga beliau ingin mempunyai anak. Kita sebagai orang-orang yang ingin menantikan beliau, kedatangan beliau, marilah teman-temanku, kita doakan beliau agar selama perjalanan beliau, selama beliau mencari suatu pekerjaan, suatu tujuan hidup, mencari uang demi kelangsungan hidupnya, beliau bisa tercapai teman-temanku. Kasihan sekali teman-teman. Hanya kita yang bisa mendoakan beliau agar beliau itu segera mendapatkan apa yang beliau cita-citakan. Sungguh berat hidupan beliau itu teman-temanku, berat. Aku pun diuji seperti Satrio Piningcang Ratu Adil. Pasti aku udah menyerah dan angkat tangan dan tidak bisa berkata apa-apa. Di sisi lain, sebenarnya Satrio Piningit itu ingin seperti yang lain teman-teman. Hidupnya kok pada enak, nggak punya beban dalam hidupnya. Sampai-sampai beliau itu berpikir seperti itu teman-teman. Kenapa hidup saya lebih sengsara, nasib saya selalu sial. Mencari uang saja susahnya minta ampun. Suatu saat nanti beliau akan menjadi orang besar nantinya. Tapi sebelum kemunculannya, beliau memang benar-benar diuji teman-teman. Diuji melebihi batas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widi, Tuhan semesta alam. Untuk segi kesaktian beliau sudah tidak bisa diragukan lagi teman-temanku, bahwasanya orang-orang yang dekat beliau meminta tolong pada beliau untuk menerawang suatu kejadian yang akan datang atau menanyakan sesuatu hal tentang gaib. Beliau bisa menolong, tetapi beliau sendiri pun bingung, kenapa saya sendiri untuk menolong diri saya sendiri kok saya nggak bisa. Sampai-sampai beliau itu berpikir untuk mencari orang yang seperti beliau di dunia ini, di sekitaran beliau. Saat ini beliau belum dapat mendapatkan orang tersebut yang ilmunya sejajar dengan beliau. Beliau juga ingin bertanya tentang nasibnya, kedepannya bagaimana. Bahkan Satrio Piningit pun mencari kesana kemari. Nggak ada yang ilmunya sejajar dengan beliau. Dan akhirnya beliau itu menanyakan kepada romonya sendiri, yaitu Prabu Romo Wijaya, yang secara tidak langsung itulah Prabu Brawijaya, titisan dari Dewa Wisnu. Beliau adalah putra
Prabu Rama Wijaya, Prabu Brawijaya V, dan secara tidak langsung beliau adalah titisan dari Dewa Wisnu. Beliau bertanya kepada Romonya sendiri, Romo, untuk pekerjaan saya demi kelangsungan hidup saya menafkahi istri saya harus bagaimana Romo? Bekerja ikut orang lain atau wirausaha atau usaha Romo? Bahkan Romo tersebut memberikan wejangan, memberikan pituduh kepada putranya sendiri. Ger, awakmu usaha dodolan barang sing teles, sing godokan, sing siap dimaem. Aku mau ngomong pisan iki tok. Itu teman-temanku. Beliau mendapatkan suatu pencerahan, yaitu usahanya. Seperti itu teman-teman. Saya mendapatkan ini dari laku spiritual saya teman-teman. Laku mata batin saya menembus percakapan Satrio Piningit Sang Ratu Adil dengan romonya sendiri yang secara tidak langsung yaitu Prabu Brawijaya V atau Prabu Rama Wijaya atau Dewa Wisnu. Cukup itu teman-temanku untuk pagi hari ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, saya Dr. Misteri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.